Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Selma Tekatu, Saya Indri Tumengkol, dan saya Tiara Maulu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program kami dengan studi kasus peramalan kehadiran siswa menggunakan metode Simple Exponential Smoothing berbasis GUI Java. Jadi sebelum kita masuk pada kode program, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai apa itu Simple Exponential Smoothing atau bisa juga disingkat dengan SES. Jadi, Simple Exponential Smoothing adalah salah satu metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis sebelumnya. Metode ini termasuk ke dalam teknik time series forecasting yang berarti prediksi dilakukan dengan melihat jumlah data dari waktu ke waktu. Ciri utama dari SES adalah penggunaan pembobotan eksponensial terhadap data masa lalu. Artinya, data terbaru akan diberikan bobot lebih besar dibandingkan data yang lebih lama, karena dianggap lebih relevan dalam menggambarkan kondisi terkini. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk pada penjelasan kode program. Yang pertama di sini kita akan mengimport library yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada Java Swing. Ini untuk membuat GUI, dalamnya ada button, text field, text area, dan lain-lain. Kemudian di sini ada Java AWT. Ini untuk layout, warna, ukuran, dan tampilan GUI. Selanjutnya ada array list dan list. Nah, kedua ini untuk menyimpan data kehadiran yang diinput oleh user. Kemudian ada Java Text Decimal Format agar tampilan output angka lebih rapi dan hanya 2 angka di belakang koma. Kemudian selanjutnya kita masuk pada definisi class frame GUI. Nah, ini ada public class GUI SES kehadiran extensif frame. Ini adalah kelas utama untuk aplikasi GUI yang sekaligus menjadi jendela atau program dari Windows. Kemudian yang bagian ini adalah deklarasi komponen GUI. Nah, di sini ada private GText field, ada input data field, alpha field, prediksi field. Nah, input data field ini tempat memasukkan data kehadiran dengan memakai koma. Kemudian ada alpha field, ini tempat memasukkan nilai A. Kemudian ada prediksi field, tempat memasukkan hari ke N yang akan diramalkan. Kemudian di sini ada output area, ini adalah tempat menampilkan hasil perhitungan. Kemudian ada df, ini untuk mengatur format desimal. Nah, selanjutnya ini ada konstruktor. Ini ada public GUI SES kehadiran. Ini adalah metode khusus yang dijalankan saat aplikasi dibuka, digunakan untuk membuat tampilan GUI awal. Kemudian ini adalah set jendela. Nah, set title ini itu peramalan kehadiran siswa Simple Exponential Smoothing atau SES. Ini ada set size, kemudian ada set default close operation, dan ada set location relative to. Nah, ini untuk mengatur judul jendela dan mengatur ukuran window, dan ini biar ketika jendela ditutup program juga akan ikut berhenti. Kemudian ini ada set location relative to, ini untuk menempatkan window di tengah layar. Nah, selanjutnya ini kita masuk pada label judul. Nah, ini ada glabel title, nah, atau new glabel peramalan kehadiran siswa. Kemudian ada title, set font, new font, Arial, font bold, size 16. Nah, ini ada label besar.
di atas ini adalah label besar, di atas aplikasi sebagai judul. Nah, kemudian ini adalah panel input. Ini di panel input panel, kemudian ada input panel set border. Ini kita mengatur grid layoutnya 4 baris kali 2 kolom, 4 baris kali 2 kolom, spacing 8px, dan ada padding 10px di dalam panel. Nah, selanjutnya input panel yang ini sebagai input data kehadiran. Nah, ini input panel, add new label, text data kehadiran dipisahkan koma, input data field, new text field, input panel dot add, input data field. Nah, user isinya seperti 30, 28, 27, 29, dan 30. 30, 28, 27, 29, dan 30. Kemudian selanjutnya ini ada input nilai alpha. Nah, ini ada input panel, add new label, nilai alpha. Kemudian ada alpha field sama dengan new text field. Kemudian ada input panel, add alpha field. Contoh inputnya itu 0.3. Nah, selanjutnya ada input periode prediksi. Nah, ini ada input panel, add new label, prediksi untuk hari ke. Nah, kemudian ada prediksi field, new sama dengan new text field. Kemudian ada input panel dot add dalam kurung prediksi field. Nah, contoh inputnya 15, memprediksi hari ke-15. Selanjutnya ini adalah tombol hitung. Nah, tombol hitungnya yang ini, yang saya tandai ini sebagai tombol hitung. Ini ada G button, charge button sama dengan new G button, teks hitung peramalan. Kemudian ada yang ini, dan selanjutnya ada input panel dot add dalam kurung charge button. Nah, ini bereaksi saat tombol diklik. Program menjalankan function hitung SIS. Ini untuk menghitung SIS saat tombol diklik. Kemudian di bawahnya ini ada G button juga. Ini untuk tombol reset. Nah, ini ada G button, clear button, ada clear button, add action listener, ada input data field, ada alpha field, ada prediksi field, ada output area. Nah, ini untuk ini juga ada input panel, add clear button. Ini untuk menghapus semua input dan output. Dan selanjutnya untuk penjelasan program selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami, Tiara. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke area output. Di dalamnya ada output area, new text area, kemudian ada output area set editable false, kemudian output area set font, new font, kemudian di sini menggunakan font monospace, font plain, dan ukurannya 12. Selanjutnya G scroll pen scroll, new G scroll pen sebagai output area. Bagian ini gunanya sebagai tempat menampilkan perhitungan, kemudian tidak bisa diedit, dan ada scroll bar. Selanjutnya layout window bagian ini. Di dalamnya ada set layout, new border layout, kemudian ada add title border layout, kemudian ada add input panel border layout, kemudian ada add scroll border layout. Kemudian untuk bagian ini gunanya sebagai penempatan judul di atas, kemudian panel input di kiri dan output di kanan. Selanjutnya function perhitungan SIS.
Bagian ini adalah otak dari perhitungan SIS. Kemudian ada selanjutnya ambil data input. Bagian ini dalamnya ada string raw, input data field, get text, stream, kemudian if raw is empty, kemudian ada G option pen, show message dialog. Sini akan menampilkan pesan masukkan data kehadiran terlebih dahulu dengan titel input kosong. Kemudian G option pen, warning message. Kemudian selanjutnya ada pemisahan data koma. Bagian ini dalamnya ada string parse raw, ada split, kemudian list double data, new array list, kemudian for string parts, kemudian string clean patrim, lalu ada if clean is empty, data at double parse double clean, dan selanjutnya bagian ambil alpha dan periode prediksi, yaitu bagian ini. Kemudian selanjutnya cek periode prediksi, bagian ini. Kemudian prediksi harus lebih besar daripada jumlah data, dan selanjutnya ada output awal. Output awal untuk bagian ini. Selanjutnya ada rumus SIS dimulai, bagian ini. Kemudian ada loop SIS, bagian ini. Di dalamnya ada for int t sama dengan 2, t kurang dari sama dengan data size, kemudian double xt, data get, lalu s sama dengan alpha, kemudian ada output area, dan selanjutnya prediksi hari ke n. Prediksi hari ke n ada di bagian ini. Di dalamnya ada int last day sama dengan data size, kemudian double slash, lalu for int k sama dengan last day plus 1, k kurang dari sama dengan prediksi hari, kemudian e sama dengan alpha, data get, kemudian data size kurang 1 tambah 1 kurang alpha, lalu ada output area, dan seterusnya. Selanjutnya ada output akhir, bagian ini, dan ada yang terakhir ada main function. Untuk bagian ini dalamnya ada public static void main, string args, lalu swing utilities invoke letter, kemudian new wishes kehadiran, set visible b sama b true. Dan untuk demo program ini akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami, yaitu Selomita. Selanjutnya untuk baris 122 ada public static void main, di mana ini sebagai main function yang berfungsi untuk menjalankan GUI saat program dimulai. Di sini saya akan menampilkan tampilan produk kami. Sebelum kita memasukkan inputan yang benar, di sini saya akan memperlihatkan untuk pesan error jika pengguna memasukkan format inputan yang tidak benar. Untuk yang bagian ini itu harus memakai koma jika memiliki data kehadiran yang lebih dari 1.
Misalnya kita tidak memakai koma tapi memakai tanda petik, maka akan muncul pesan error input tidak valid. Selanjutnya, untuk nilai alfa itu harus di antara 0 dan juga 1, tidak boleh lebih dari 1. Jadi kita coba memasukkan 1, maka akan muncul pesan error alfa harus di antara 0 dan 1. Selanjutnya kita coba untuk pesan error yang ada prediksi untuk ke n, di mana untuk pesan errornya yaitu akan muncul jika jumlahnya sesuai dengan data kehadiran yang kita masukkan. Di sini ada 2 data, jadi kita masukkan 2, maka akan muncul pesan error periode prediksi harus lebih besar dari jumlah data. Jadi kita akan memasukkan data yang benar. Untuk data kehadiran, untuk nilai alfa saya memakai 0,2 dan prediksi untuk hari ke, misalnya untuk hari ke-10. Kita tekan tombol hitung peramalan, maka outputnya akan muncul seperti ini. Jika ingin menghapus outputnya, bisa menekan tombol yang reset. Itulah penjelasan program dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.